مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 1, 2, 3 dan 4 dipetik si buah mangga. Mari sambut salam dengan semangat, insya Allah kita semua masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh, calon-calon penghuni surga, bersama-sama kita di pagi hari ini mengucapkan rasa syukur alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, segala karunia yang kita dapatkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita, bukti kekuasaan Allah dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian selawat berangkai salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat mendapat syafaat bagi kita nantinya di hari yaumil akhir kelak. Hari itu tidak ada suatu pertolongan kecuali salah satunya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sudah dapat semua rotinya? Sudah berisi semua cangkirnya? Belum. Yang belum sabar, insya Allah sudah disiapkan, bahkan berlebih. Yang sudah dapat boleh dicicipi, boleh disantap rotinya, supaya ada ganjal sedikit kehangatan di perut masing-masing. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 13. Ya, 13 ya benar ya. Tanggal 13 Februari 2022 sama dengan hari ini tanggal 12 Rajab 1443 Hijriah. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini bulan yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Umat Islam sangat hari ini atau di bulan ini memang bulan yang sangat luar biasa, sejarahnya istimewa, dan bahkan seluruh dunia mengetahui bahwa di bulan ini adalah bulan yang memang luar biasa terjadi bagi umat Islam. Apa itu? Ketika pada tanggal 27 Rajab, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra wal Mi'raj, diperjalankan dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka judul yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini salah satunya tentang keistimewaan dan kemuliaan di bulan Rajab. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita ketahui
bahwa di bulan Rajab sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra wal Mi'rajkan, sebelum diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apa yang terjadi? Ada dua peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pertama? Yang pertama, Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan pakciknya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini tidak Islam, tapi dia membela agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Bahkan pertama kali Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan, ketika itu pakciknya melihat, Abu Thalib melihat Nabi Muhammad door to door, dari pintu ke pintu menyampaikan, berbisik, artinya tidak secara terus terang. Kemudian dipanggil sama pakciknya. Apa kata pakciknya? Muhammad, apa yang kau lakukan? Aku sampaikan, menyampaikan dakwah agama, bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh isinya, bahkan yang mengalirkan darah di dalam tubuh kita, yang mendetakkan jantung di dalam dada kita bersama. Kemudian pakciknya mengatakan, itu keyakinan lo? Iya. Singkat ceritanya, dipanggilnya orang-orang kafir Quraisy, kumpul semua. Dia pun berdiri di atas batu. Apa dia bilang? Agak tinggi sedikit. Disampaikannya kepada kaum kafir Quraisy ketika itu. Wahai, kalau bahasa Indonesianya, wahai saudara-saudara sekalian, hari ini kemana aku mau menyampaikan berita dari Tuhannya, maka pada saat ini dia bebas menyampaikan. Kalau ada yang mengganggu dia, kalau ada yang menghalangi dia, maka berhadapan denganku. Seraya ditariknya itu pedang. Orang Arab biasa bawa pedang sama bawa pisau. Nah, ditariknya artinya apa? Dia bela kemenangannya. Meninggal pakciknya ini tadi. Ketika meninggal pakciknya, Nabi Muhammad meneteskan air mata. Kenapa? Karena dimintanya. Kalau di bahasa Indonesia kan dimudahkan, wahai pakcik, mengucaplah dua kalimat syahadat. Tapi dia menggelengkan kepala. Dan kemudian, kalau engkau tak percaya aku, paling tidak engkau ucapkan kalimat Allahu Akbar. Pakciknya tertutup mulutnya. Disitulah menetes air mata Nabi Muhammad dan berdoa, ya Allah, ya Rabb, kenapa tidak engkau bukakan, tidak engkau kabulkan doaku? Pada saat itu langsung malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya hidayah Allah itu kemana saja yang Allah mau kehendaki. Bukan Allah tak mengabulkan doamu, tetapi Allah menghendaki siapa saja yang mau dia kehendaki, yang dia berikan suatu hidayah. Jadi nangis Rasulullah, Bapak Ibu, kenapa? Meninggallah pembelanya, meninggallah orang yang membackingi Rasulullah semasa hidupnya untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Satu. Sejarah yang kedua, Bapak Ibu, sebelum Rasulullah Isra wal Mi'raj, apa yang kedua? Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan istrinya yang bernama Khadijah. Ditinggalkan istri yang bernama Khadijah. Khadijah ini luar biasa. Walaupun pada saat itu Nabi Muhammad menikah kepadanya dengan usia yang jauh berbeda di bawah Khadijah, tapi pada masa itu Khadijah wajahnya luar biasa. Kenapa? Karena memang di hatinya ada rasa persaudaraan, ada rasa keikhlasan. Buktinya apa? Tidak sedikit harta Khadijah habis ludes
ketika dibawa oleh dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis hartanya. Makanya ketika Nabi meninggal dunia tak meninggalkan harta. Tidak ada meninggalkan harta. Tidak ada meninggalkan keistimewaan, misalnya emas, berlian, segala macam, tak ada. Cuma Nabi meninggal itu yang ditinggalkannya adalah mukjizatnya. Apa itu? Al-Quran. Dan kemudian sunnah-sunnahnya, itulah yang dikumpulkan para sahabat-sahabat. Apa-apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah itulah disebut dengan al-hadis. Jadi Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua peristiwa yang sangat luar biasa sedihnya. Pertama ditinggalkan backingnya Abu Thalib, kedua ditinggalkan kekasihnya Khadijah yang sangat dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, ketika orang yang kita cintai telah tiada, kemana Nabi ngadu? Nabi mengadu ke depan Baitullah. Disitulah Nabi meneteskan air mata. Kalau ngadu dia sama yang lain tak cocok. Dia ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sedih ditinggalkan pasangan. Ada ibu yang sudah ditinggalkan suami? Ada Bu? Ada banyak. Yang belum, cobalah berdoa supaya ditinggalkan, biar tahu cuma ada sakitnya, ya kan Bu? Bapak-bapak yang tinggalkan istri, sudah ada Pak? Ada banyak. Saya sudah pengalaman. Kalau Bapak mau kepingin pengalaman, berdoalah supaya cepat tewas istiawa, biar tahu macam mana sedihnya ditinggal istri. Itulah yang dialami oleh Rasulullah. Makanya sedih Bapak Ibu, sedih. Kalau sudah tak ada baru terasa. Waktu ada buatan itu kerja, begaduh aja kerja. Datang suami tak jujur sama istri, datang istri pulang balik gigi bersama kemari. Artinya berantem terus. Anak bingung yang mana mau ikut ayah, nanti mama marah, ikut mama, ayah marah. Terserahlah, anak pergi tak kemana-mana. Ayah tak kemana, emak tak kemana, anak tak kemana. Itu namanya keluarga kemana-mana. Bukan keluarga sakinah, tapi keluarga kemana-mana. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya bahwa sejarah Isra wal Mi'raj ini diawali dari kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis Rasul di depan pintu Ka'bah, lebih kurang sekitar waktu menjelang Isya. Dan pada saat itu datanglah malaikat Jibril, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memerintahkan? Intinya Allah mau menghibur Nabi Muhammad yang dalam keadaan sedih. Kan dihiburnya, dipanggil. Begitu dipanggil langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril, datang malaikat Jibril dengan Buraq, dan kemudian satu malaikat lagi mendampinginya. Kemudian setelah mengucapkan salam, assalamu alayka ya Muhammad, Nabi Muhammad mengangkatkan kepalanya karena masih terasa air mata menetes, dia mengelap air matanya seraya mengucapkan waalaikumsalam ya Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? What I can do for you? Ada apa ya yang bisa aku sampaikan kepadamu? Kata Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad bertanya, ada apa ya Jibril? Kenapa kau datang? Apa pesan Allah untukmu? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, malam hari ini Allah mengundangmu. Masya Allah, diundang Allah. Langsung ajudan nomor 1 malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah. Kira-kira ini suatu kebanggaan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah kan kita bilang Allah yang mengundang, kita saja kalau diundang bupati spesial ajudan bupati datang kemari, kira-kira senang gak Bapak Ibu? Senang. Wah, pasti banyak makanan nih.
Kalau diundang kan itu pandangannya. Diundang langsung senang, apalagi diundang Jokowi, wah lebih senang lagi karena presiden. Ini yang mengundang Allah Ta'ala. Terhibur Nabi Muhammad pertama. Masya Allah. Allah memanggilku ya Jibril. Iya ya Muhammad. Nah ketika itu mereka pun kesimpulannya naiklah dari Masjidil Haram Mekah. Nah, kemudian berangkat ke Masjidil Aqsa Palestina. Lebih kurang sekitar berapa ratus kilometer jaraknya. Dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad dinaikkan ke langit, Mi'raj, naik ke atas. Kemudian bersama-sama dengan Buraq, bersama-sama dengan malaikat Jibril, sampailah ke atas ke Sidratul Muntaha. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, aku sampai sini aja lah. Terus dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah bergerak sendiri, diangkat dengan kekuasaan Allah pas di depan kursanya Allah Ta'ala, singgasana Allah, kerajaan Allah, sangat luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad tersimpuh di depan, ketika itu Allah berada di depannya dan Nabi Muhammad menundukkan kepala. Hilang rasa tangis sedihnya. Kenapa? Karena Allah menghiburnya dengan perjalanan panjang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, dan sampai ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Al-Ma'wa, naik lagi ke kursanya Allah Ta'ala. Disitulah Bapak Ibu Nabi Muhammad mengucapkan pertama kali jumpa kepada Allah. Apa yang diucapkan Rasul? Duduknya pas seperti duduk kita sholat pada saat tahiyat akhir. Apa itu duduknya? Seperti tangan yang kita angkat ke atas. Kata Rasulullah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Itu ucapan Rasul. At-tahiyatul mubarakatuh, segala penghormatan ya Allah hanya milikmu. Tunduk kepada Rasulullah karena Allah berada di depannya. Segala penghormatan milikmu, segala keberkahan milikmu, segala kebaikan milikmu. Thayyibatul lillah. Pada saat itu Allah menyebutkan ucapan kekasihnya Muhammad. Ia bilang, apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapan Allah untuk siapa? Untuk baginda Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, keselamatan wahai engkau nabiku. Wa rahmatullah, rahmat kuberikan kepadamu. Wa barakatuh, keberkahan kuberikan untukmu. Masya Allah. Makanya kalau waktu kita sholat, Bapak Ibu, pada saat itu seakan-akan kita berjumpa dengan Allah, atau seakan-akan kita dilihat oleh Allah. Datanglah khususnya ketika kita melaksanakan sholat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, terhiburlah baginda Rasulullah. Kenapa? Karena Allah memanggil langsung. Kita untuk berjumpa Ustadz Abdul Somad saja sepertinya mau jumpa itu susah. Kalau ketika dia mau ceramah, mau salaman susah. Begitu cuma sekedar salaman udah selesai. Nah, apalagi seseorang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak bisa dibandingkan dengan makhluk keistimewaan di dunia ini. Kenapa? Karena Allah menciptakan langit dan bumi. Kita semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hiburan. Berarti kesimpulan bisa kita ambil apa yang diambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj. Pertama, Rasulullah dihibur oleh Allah karena meninggal istri dan pakciknya, orang yang termasuk dia cintai luar biasa. Yang kedua, Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika waktu perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diceritakan sama malaikat Jibril, dan kemudian naik di langit pertama, naik di langit kedua, naik di langit ketiga, dan seterusnya berjumpa dengan nabi-nabi. Dan kemudian Nabi Muhammad ditunjukkan bagaimana siksa orang-orang yang berada di dalam neraka dan bagaimana siksa orang-orang yang nantinya berada di surga. Di bawah jalan-jalan ditunjukkan apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, hari ini, malam ini engkau kubawa, kutunjukkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang namanya neraka. Nanti orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan kemudian dia diberikan suatu azab siksa karena kesalahannya di dunia." Ditunjukkan Bapak Ibu. Apa yang ditunjukkan? Ada yang lidah orang keluar, kemudian berulang, kemudian banyak binatang yang mengerumuninya. Dia menjerit kesakitan, tapi lidahnya panjang, bau busuk bernanah. Ditanya sama Nabi, "Ya Jibril, ini kenapa kok begini?" Inilah contoh. Belum ada orang di neraka, tapi ini contoh. Inilah contoh, kata malaikat Jibril. Nanti umatmu banyak di neraka seperti ini. Kenapa ya Jibril? Apa salahnya? Karena dia tak bisa menjaga mulutnya. Suka memberikan keburukan-keburukan, cerita buruk kepada orang lain. Busuk mulutnya. Melihat orang lain senang, dia susah. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Suka mencerca, suka mengejek, suka mencaci, busuk lidahnya, dan berulat dan bau luar biasa, dan tidak sedikit binatang mengerumuni lidahnya karena lidahnya panjang. Dibuangnya datang lagi, keluar ulat-ulat dari lidahnya. Masya Allah. Ma'uzubillah min dzalik. Kemudian ditunjukkan lagi Bapak Ibu, ditunjukkan di suatu tempat yang luas, bergantungan. Apa yang bergantungan itu? Manusia. Diikat kaki dan tangannya, kakinya diangkat ke atas, tak tahu di mana ujungnya, pakai rantai, dan kemudian kepalanya ke bawah, tangannya diikat ke belakang, kakinya di atas. Kemudian apa sanksi yang diberikan kepadanya? Disiram pakai timah panas dari atas, meleleh dari kaki ke bawah karena kepalanya di bawah, meleleh, mengelentei, mati tak mati. Begitu mengelentei, menjerit, Allah satukan balik tubuh tadi, siram lagi, satukan lagi, siram lagi, satukan lagi, siram lagi. Sampai berapa lama? Sampai habis dosanya. Ditanya sama Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini apa lagi ya Jibril?" Meleleh air mata Nabi Muhammad. Ini baru ditunjukkan, nanti begitulah siksa bagi orang-orang yang bersalah. Kenapa ya Jibril? Salah apa? Ini Jibril begitu banyaknya, sama semua sanksinya, hukumannya. Apa kata malaikat Jibril? "Ya Muhammad, inilah contoh dari umatmu yang dia berdosa kepada suaminya, artinya dia pergi keluar rumah tanpa izin suaminya."
minta izin sama suami. Itu pun yang punya suami. Yang tak ada lagi suami awak jangan minta izin sama suami orang, banyak kasus. Tak izin awak, bilang sama suami, papa, mama pergi dulu wirid. Oh iya, dapat pahala kepatuhan, dapat pahala menjalankan atau melaksanakan berwirid yasin dan seterusnya. Kira-kira ibu-ibu di sini ada yang selalu minta izin tiap hari sama suami? Ada bu? Tiap hari. Ada pak? Istri? Ada. Gak jawab bapak-bapak ini. Ada, alhamdulillah. Yang belum ada, usahakan. Ini contoh. Jadi kalau gitu tiap hari ini iya, tiap hari salaman iya, tiap hari minta izin iya, itu yang terbaik. Nah, itu yang terbaik. Jadi maknanya ada saling memberikan keikhlasan dan kepercayaan, dan hubungan rumah tangga antara suami istri semakin erat. Kenapa? Saling bersalam-salaman. Salam, papa, mama pergi dulu, salam. Jadi dekat hubungan. Ini kadang-kadang suami istri kapan salaman? Setahun sekali. Kapan itu? Kue raya atau hari raya Idul Fitri baru salaman. Itu pun kalau dikasih duit, kalau tidak, tak salaman dia sama suaminya. Nah, itu bukan di sini, di sana ada yang begitu. Jadi maknanya kalau bisa setiap hari. Bahkan istri Rasulullah Aisyah, dia bersalaman kepada Rasulullah bukan hanya pergi keluar rumah, tapi ketika dia mau tidur. Aisyah tuh mau tidur salaman dulu dia. Makanya ketika waktu Rasulullah melaksanakan sholat malam, dia mulai itu Aisyah belum tertidur, dia mau tidur, dia mau salaman, tapi ditengoknya Rasul masih sholat. Kemudian dia duduk di samping Rasul. Dia diam, dia tak mau menghalangi Rasul untuk sholat. Artinya biar aku dilihat Rasul. Maksudnya nanti Rasul bertanya kepada aku. Itulah maksud Aisyah. Jadi Aisyah duduk di sebelah Rasul. Rasul setelah selesai sholat dan mengucapkan salam. Ketika mengucapkan salam, Rasul melihat. Kemudian pada saat itu Aisyah menjulurkan tangannya. Apa itu maknanya? Dia bersalaman kepada baginda Rasul, mau tidur, pamit mau tidur. Tuh, mau tidur aja harus salaman, pamit. Kenapa? Karena nggak tahu, mungkin nyawa bisa saja sebelum subuh sudah melayang. Artinya ketika sudah bersalaman, bersimaafan, salaman itu maknanya bersimaafan. Ketika istri sudah meminta maaf kepada suaminya dan kemudian tidak ada lagi dosa di antara keduanya, itu maknanya. Insya Allah nanti malam ibu-ibu, bapak salaman sama pasangan kita masing-masing. Cocok bu? Cocok tak cocok terserah kalian, karena itu baru sampaikan. Kalau tak mau pulang kan kita paksa-paksa, ya kan? Nah, yang jelaskan Pak salam. Kalau bisa turun, ya penting salam dulu. Bilang. Nah, maknanya apa? Lepas hubungan dosa. Nah itu dia. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ditunjukkan siksa yang digantung disiram dengan timah panas. Ada lagi Bapak Ibu. Setelah itu di satu tempat lagi, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Apa? Manusia yang digantung bukan kakinya. Maaf. Yang digantung bukan kakinya, tapi yang digantung adalah perempuan ini. Aku tak bisa membilangkan ya, pokoknya tengok aja tangan. Digantung pakai gancu ke atas, nggak tahu di mana ujungnya. Tergantung, tangannya diikat ke belakang, kakinya diikat, jadi terkulai itu, digantung ini buah dada. Rasulullah ketika itu tak sanggup menahan air mata, dia bercucuran air mata, masih diperlihatkan saja dia sudah menangis sedih luar biasa. Kenapa? Karena begitulah sakitnya.
Usahakan digantung pakai gancu, pakai daun pentol aja pun dicucukkan sakit, apalagi pakai gancu. Ditanya sama Rasul, ya Jibril, ini kenapa lagi ya Jibril? Begitu banyak manusia sama hukumannya. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, inilah suatu contoh ketika umatmu yang dia punya anak dan kemudian ada anak orang lain, pada saat itu sebaya dengan anaknya menyusui, tapi dia menyusui anak orang lain tanpa izin suaminya. Paham kira-kira maksudnya Bapak Ibu? Misalnya ada anak orang kecil masih nyusu, ada anak tetangga nangis, sama usianya lebih kurang masih nyusu, emaknya entah kemana datang apa, sini biar kususukan, dikasih. Tapi istri tak minta izin kepada suaminya, bakal kena nanti di akhirat. Tuh, siksa banyak yang dicontohkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertunjukkan kepada baginda Rasulullah. Setelah beberapa macam, kemudian Rasulullah dibawa pula lah menuju kepada surga. Masya Allah. Tadi Nabi Muhammad mukanya merasa sedih karena melihat orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Ketika dimasukkan, artinya ditunjukkan macam mana surga. Ya Muhammad, engkau akan kubawa, kata malaikat Jibril, akan ditunjukkan Allah bagaimana indahnya surga, bagaimana kenikmatannya surga. Ketika Nabi Muhammad memasuki suatu gelombang menuju kepada surga, gerbang surga, pada saat itu suasana sudah berubah. Sama atau lebih hebat lagi, ketika begini kita di luar rumah, kemudian ketika masuk ke dalam rumah dan di rumah pakai AC, berubah, suasana berubah. Begitu Nabi Muhammad ditunjukkan masuk ke dalam gerbang surga yang suasananya hijau, bunga, dan kemudian air mengalir, dan kemudian suara burung berkicau, kemudian angin yang berhembus sepoi-sepoi, dan tidak sedikit orang di situ luar biasa, cantik-cantiknya, tidak ada yang merengut, tidak ada yang terancam jiwa orang di situ, semuanya indah, semuanya cantik, manusia di situ tidak ada yang pesek, semuanya mancung, tidak ada yang hitam sama kulit, semuanya putih-putih, bersih, cantik, luar biasa. Tidak ada nenek-nenek di surga, tak ada atuk-atuk di surga. Kenapa? Atuk itu ketika masuk surga jadi muda, antara umur 18 sampai 25 tahun. Itulah nanti orang berada di surga. Jadi kalau kita nenek-nenek, atuk-atuk, kakek-kakek, kalau saat ini kita kempot, mungkin kita sudah lusuh segala macam, tak usah sanksi, gigi sudah habis, tak usah sanksi. Nanti kalau masuk surga dicukupkan balik oleh Allah gigi kita, dimudahkan Allah lagi kita, dibersihkan Allah kita. Yang penting masuk surga. Lah itu nikmat melebunang surga, nek melebunang neraka tambah parah. Jadi insya Allah dengan adanya amal ibadah kita, mudah-mudahan dibawa ke surga. Ditunjukkan surga luar biasa. Banyaknya Pak orang-orang yang berkumpul yang luar biasa, bersenang-senang, baju pakaian yang luar biasa, pemandangan yang indah luar biasa, dan kemudian rumah istana yang mewah luar biasa. Allah siapkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah di dunia, dan kemudian surga bagiannya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disampaikan Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Apa kata Allah Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, cepat-cepatlah kamu
sekalian memohon ampunan kepada Tuhanmu dan raihlah surga yang lebarnya selebar langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, inilah yang membuat kita semangat beribadah. Inilah yang membuat kita semangat untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, untuk bercengkrama kepada orang-orang yang soleh dan soleha. Kenapa? Di dunia, walaupun rumah kita berada di gang yang sempit, kemudian rumahnya pun sempit, tipenya tipe SSSSSS, susah selonjor, sempit sekali, kira-kira gitu. Kemudian kalau sudah kumpul saudara tak muat di rumah karena saking sempitnya. Tidak apa-apa, di dunia sempit, tapi nanti di akhirat Allah lapangkan. Kenapa? Karena kita rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu, inti dari Isra wal Mi'raj itu di samping Allah menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah juga memberikan suatu oleh-oleh kepada Nabi Muhammad. Apa itu oleh-olehnya? Sholat. Inilah yang kita lakukan, sholat. Sholat 50 kali diperintahkan Allah, akhirnya menjadi 5 kali atau 5 waktu yang wajib sehari semalam. Tapi tidak kalah pentingnya, sama nilainya, bahkan lebih hebat dari 50 waktu. Nilai pahala sama, pelaksanaan cuma 5 kali. Inilah kasih sayang Allah kepada baginda Rasulullah dan kepada kita semua. Maknanya kalau kita laksanakan sholat, pastinya Allah akan memberikan suatu keistimewaan balasan kepada kita, yaitu di akhirat yang namanya surga. Maka beruntunglah orang-orang yang sholat. Yang tak sholat pasti tak beruntung. Insya Allah sholat kita membawa keuntungan. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang sholat, yang apabila mereka sholat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan kebenaran, dalam keadaan kebaikan, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah oleh-oleh dari Allah disampaikan kepada baginda Rasulullah, dan kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kita. Berarti intinya Allah memberikan langsung oleh-oleh kepada kita semua, hamba-hambanya yang mau melaksanakan ibadah sholat. Oke, baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada kita buka forum pertanyaan sedikit seputar tentang apa yang disampaikan, atau mungkin di luar tema. Monggo silahkan Bapak Ibu, sambil diminum, sambil dicicipi apa yang ada. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan. Yang pertama, ada 3 pertanyaan ini. Yang pertama, Ustaz, tidak sholat karena malas, apakah termasuk munafik? Ini pertanyaan. Jawabannya, sholat yang memang malas, yang tidak mau sholat, kalau dia ada hadis qudsi, bukan lagi dibilang munafik, bahkan lebih parah. Nah, gitu. Kenapa? Karena memang sholat itu hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib. La taraka sholat faqad diharam. Siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia kafir berdasarkan itu. Nah, cuma kalau ada yang tak sholat kita bilang kau kafir, bisa dipukulnya, ya kan? Artinya itu ancaman. Maka dari itu, apakah ini termasuk munafik? Tadi yang saya sampaikan dalilnya jauh lebih hebat dari munafik.
maka jangan tinggalkan sholat. Nah, itu dia. Yang jelasnya orang tak sholat pasti ngapasih. Kemudian naik lagi sedikit, munafik. Naik lagi sedikit, kafir. Pengertian kafir itu adalah ingkar. Berarti orang yang tak sholat berarti engkar, itu maknanya. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, Ustaz, saya CS. Saya punya CS. Beliau bertanya bagaimana cara mengatasi istri yang suka marah-marah. Dari sisi pendapatan istri lebih besar dari suami. Ditinggali sayang, dipertahankan capek juga. Mohon penjelasannya Ustaz. Oh, ya kalau memang tak mau lagi kasih sama yang lain. Ya, istri mengatasi istri yang suka marah-marah, gampang marah, sedikit-sedikit marahnya tuh tak sedikit marah. Istri gampang marah karena penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami. Jadi bagaimana cara mempertahankan seperti itu? Maaf Bapak Ibu, ini pengalaman saya. Kadang marah itu memang ada, pas kebetulan marah, memang marah. Salah, mau pasangan siapapun, anak salah, kita harus marah. Itu wajar, marahnya itu wajar. Tapi ada kadang kala rumah tangga ada marahnya tak wajar. Masalah sepele saja jadi besar. Anak sedikit aja sedikit salah, akhirnya bisa dimaklumi, bisa dimaafkan. Tapi melayang piring, melayang gelas, kena libas si anak, wah menangis menjerit. Artinya itu marah sudah tak wajar. Kalau orang yang bolak-balik sedikit marah, bawaannya marah, itu namanya bukan wajar lagi, sudah tak wajar. Berarti ada apa? Ada kadang manusia itu mau suami, mau istri, mau siapa saja, biasanya orang kayak gitu, itu bukan dia sesungguhnya, tetapi ada masukan-masukan iblis, jin, setan yang menggoda diri dia sehingga dia bawaannya marah. Apakah saya buktikan? Pernah Bapak Ibu. Orang yang seperti itu pernah kita buktikan. Ketika seseorang pasangannya, saya tak bilang suami atau istri, seorang pasangannya dia bertanya, saya bilang marahnya besar, marahnya normal atau tidak? Tidak, sedikit-sedikit marah, berarti ada masalah sama dia. Jadi begitu kita rukiah ternyata keluar hantunya. Rupanya ada malam lengket di dalam tubuh seseorang pasangan tadi. Intinya apa? Itulah yang menggoda pikiran dia, karena marah aja bawaannya. Nah, itu dia. Tapi kalau marah wajar, anak kalau udah tak sholat, cubit sama mamanya, cubit sama ayahnya, itu marahnya wajar. Nah, ini kadang tak wajar dia. Jadi hal yang seperti itu perlu juga diperiksakan, atau yang jelasnya orang yang selalu marah luar biasa, biasanya sholatnya tak sempurna, tak cukup, dia tak sempurna. Nah, itu dia. Jadi bagaimana? Ditinggalkan sayang, tak ditinggalkan sayang, tak ditinggalkan belah repet. Solusinya beli headset. Beli headset. Kemana-mana pakai headset awak. Bila merepet di muka awak, hadapi saja dengan senyum. Hidupkan musik yang suka awak atau yang lain. Gitu kan, tak pernah dengarkan di mulutnya ke awak. Itu solusi yang paling gampang. Begitu, bentar pakai headset. Udah aman deh itu merasa. Kalau headset juga tak juga mempan, ambil plastik kasur, tutup pancinya pakai ikan. Habis itu pengumuman dari masjid. Pertanyaan ketiga, Ustaz, kita sudah berkeluarga, tapi kadang-kadang terlintas ingat mantan. Gimana itu Ustaz? Dosa atau enggak? Berdosa atau tidak ingat mantan? Tidak berdosa. Ingat mantan tak berdosa. Yang berdosa itu pegawai datang dia.
datangi dia cerita segini cerita masa lalu. Dulu kau pernah ya begini sama aku, dekat-dekat awak sama dia. Dulunya mantan awak, sekarang sudah jadi istri orang, atau dulunya mantan pacar awak, sekarang sudah jadi suami orang. Nah, kalau ingat mantan tak apa-apa, ingat mantan tak apa-apa. Tapi yang penting, ya kalau silaturahim tak apa-apa, telepon tak apa-apa, sekadar telepon, nah gitu. Tapi jangan berlebihan dari itu. Kecuali istri kita setuju pula, udah apa-apa itu mantan abang dulu, aku ridho bawa, biar sama-sama aku lamarkan, aku buatlah Pak. Tapi aku rasa tak ada istri yang begitu ya kan. Kalau ada istri yang begitu kita tanda-tanda juga, aku rasa mulai mereng itu aneh-aneh ya kan gitu. Itu dia. Jadi baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sekedar ingat tak berdosa, mendoakan itu bagus. Allahumma firlil muslimin wal muslimat. Ya Allah ya Rahman, semalam aku jumpa sama mantanku ya Allah di bandara. Aku tengok ya Allah dia sendiri, sudah jadi janda ya Allah. Aku mohon kepadamu tolong ya Allah, berikanlah dia suami yang baik, suami yang bisa memimpin dia dari dunia sampai akhirat. Didoakan, boleh doakan, tapi doanya seperti itu. Jangan doa ya Allah ya Rahman ya Rahim, dulu mantanku begitu cintanya sama aku karena dilarikan suaminya dan suaminya sudah mati. Bersyukur aku kepada ya Allah dan mati dia, sekarang jadi janda. Tolong ya Allah dekatkan dia kepada aku dan ridhokan istriku yang sekarang ini untuk bisa kuduakan dengan dia. Itu agak menyala itu doanya, kan? Jangan begitu doa. Kalau doa untuk yang baik ke orang boleh, nah, tapi bukan karena untuk pribadi. Nah, itu dia. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Habis ini pertanyaan? Oke, kita ibu ya. Nah, ada Bu? Dia yang pertama rajin ibadah, terus oh gitu, terus oh iya dia ahli ibadah kan gitu, tapi juga dia ahli sombong, ahli angkuh, ahli lantang, ya kan? Ibadahnya dari mulai pagi, siang, sampai besok pagi, begitu terus. Tapi tak bercakapan sama tetangga, tak keluar rumah, tak apa sama saudara sebelah, kan begitu. Ini termasuk ibadahnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Hablum minallah wa hablum minan, berhubungan kepada Allah, tetap kita berhubungan kepada manusia siapapun itu, apalagi menyangkut keluarga, apalagi anak menyangkut orang tua. Anak yang ibadah, anak yang sholat ketika mamahnya memanggil di sana, nak, tolong dulu ini nak, bantu dulu ini. Anaknya lagi sholat, boleh diberhentikan sholatnya, datangi dulu perintah orang tua. Tapi yang pernah begitu Allah satu takbir kedua, tahu nak kata lama di sana, buangnya dia sampai tangannya gini, tak boleh, tertibkan. Begitu dia waktu saat berdiri dipanggil anaknya dengan tubuhnya, dipanggil emaknya. Ketika itu dia tutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kejar emaknya. Dapat 2 pahala. Nah, begitu. Artinya dia kejar maknya, dia sampaikan ada apa mak yang dibantu. Oh ini kau dari mana? Dan sholat tadi aku mak. Oh ya udah kalau itu nggak apa baliklah sholat. Balik lagi kita sholat. Sholat yang tadi walaupun 1 rakaat dapat nilai pahala dari Allah, kedua patuh kepada orang tua dapat pahala dari Allah. Kembali dia melaksanakan sholat dan kemudian malaikat senyum melihat orang ini. Kenapa? Orang ini termasuk orang yang memang taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Maknanya adalah hablum minallah wa hablum minannas. Berat masuk surga orang yang seperti itu, karena dalam ibadah dianjurkan untuk berbuat baik kepada
Oke, Ibu. Habis. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo kita doa bersama, insyaallah kita dijabah oleh Allah Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan tangan menghadap kepadamu ya Allah. Kami telah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kami cintai ini. Jadikan segala amal ibadah kami ya Allah mendatangkan pahala yang besar, mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi kami, dan membawa kami menuju kepada surga. Ampuni dosa dan kesalahan serta kesilapan kami ya Allah. Kepada Engkau kami memohon ampun ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, berikan kemudahan dalam urusan dunia kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami, mudahkan pekerjaan kami, mudahkan urusan kami ya Allah, karena dunia tempat kami berada saat ini, dan mudahkan akhirat kami nanti ya Allah, karena kami tahu akhirat akan tempat kembali kami. Allahumma ya Allah, kabulkan doa dan hajat kami. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي